Sampai di jantung situ dia mengeluarkan beberapa organ tubuh lainnya dari ibu itu seperti usus dan beberapa organ tubuh lainnya. Duh. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang cukup viral pada bulan Desember tahun 2020 lalu, yaitu kasusnya Anna Lejkovic, yaitu seorang psikopat dari Comrade Moldova. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kasus dari Anna Lejkovic ini adalah sebuah kasus yang sangat menggegerkan dunia, bahkan sangat viral, yang dimana lagi-lagi seorang anak tega menghabisi nyawa seorang ibunya hanya karena dia ditegur menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, jadi maksud dari ibunya ini sangat baik, yang dimana ibunya ingin merehabilitasikan si anak ini. Tapi anak ini tidak menerima dengan maksud atau tujuan baik dari ibunya ini, dan dia tega menghabisi ibunya dengan cara yang sangat sadis dan sangat brutal. Dan bahkan banyak sekali orang mengatakan bahwa cara pembunuhan atau kasus dari anak ini sangat sadis dan sangat keji daripada kasusnya si Eusebia Guzman beberapa tahun lalu yang juga menghabisi nyawa ibunya sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam kasusnya. Anna Lejkovic adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang lahir di Comrade Moldova pada tanggal 9 September tahun 1999. Nah, jika kalian analisa lagi tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, apakah itu hanya kebetulan? Dan dia juga ini berkuliah dan mengambil jurusan atau fakultas ilmu kedokteran, dan dia adalah seorang influencer sekaligus seorang model dan seorang selebgram, dan dia memiliki kurang lebih 10.000 follower di akun Instagram pribadinya. Nama ayahnya adalah Vasily Aladov, yaitu seorang calon gubernur di Gagauzia pada tahun 2019, dan ibunya adalah Praskovia Lejkovic, yaitu seorang pekerja yang bekerja di Jerman. Dilansir dari berita Pravda Komsomolskaya bahwa ibu dari anak ini baru saja pulang bekerja dari Jerman. Dan ketika ibunya sampai, ibunya ini kayak mencurigai, kok gelagat dari anaknya ini atau dari anak ini ada yang berubah kayak yang orang sementara menggunakan narkoba. Dan ketika ibunya itu mengatakan kepada Ana bahwa Ana harus direhabilitasi, Ana sontak nggak terima dan berpikiran bahwa ibunya ini mengira dia menggunakan narkoba. Dan of course dong, seorang ibu itu ya tugasnya untuk melindungi seorang anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun beda pandangannya dengan Ana. Mungkin saat itu Ana dalam kondisi sakau atau dalam sedang keadaan mabuk, dan dia tidak menerima dengan apa yang disarankan oleh ibunya ini. Dia langsung menuju dapur dan dia langsung mengambil sebilah pisau dan mulai dia menikam ibunya. Nah, saat dia mulai menikam ibunya itu kayak yang ibunya nggak langsung jatuh atau apa, jadi ibunya kayak yang melawan begitu. Tapi karena ibunya itu sudah banyak sekali luka yang ditusuk-tusukan kepada ibunya, ibunya pun langsung jatuh dalam keadaan yang kritis. Dan ini aku rasa kayak bagian tergilanya ini. Dan lalu si Ana mulai mendekati tubuh ibunya, jadi ibunya kayak yang terkapar begitu, dan dia mulai mendekati dan mulai membelah dari ibunya pakai pisau dapur dari atas mulai sampai ke bawah sini. Aduh, gila banget ya guys. Dan tidak berhenti sampai dia membelah. Setelah dia membelah, dia mengambil jantung dari ibunya ini yang dalam keadaan, jadi posisi ibunya ini di dalam keadaan sekarat. Dan otomatis orang sekarat itu dan masih melihat, masih bisa bernafas. Dan kalian bisa bayangin kondisi ibunya saat itu ketika dia mengambil jantung ibunya, dan dia mulai mengambil dan dia mulai menikam hingga merobek jantung ibunya itu. Tidak sampai di jantung situ, dia mengeluarkan beberapa organ tubuh lainnya dari ibu itu seperti usus dan beberapa organ tubuh lainnya. Aduh, ngeri banget ya psikopat seperti dia ini. Dan kayak yang namanya juga psikopat, jadi kayak yang mereka nggak berpikiran atau nggak merasakan atau dapat merasakan perasaan iba kepada korban yang mereka bunuh itu. Dan ya mungkin kan dia di sini adalah seorang mahasiswa kedokteran, dan dia mungkin nggak merasa takut karena memang pekerjaan atau pelajaran mereka hari-hari itu kan kayak yang menyangkut paut dengan anatomi dari manusia. Jadi kayak yang dia tega sekali membunuh ibunya
dalam keadaan sekarat. Dan lebih gilanya lagi, setelah dia berhasil membunuh ibunya, dia langsung menuju kamar mandi dengan sangat santai dan dia mulai mandi. Habis dia mandi, dia langsung menemui pacarnya untuk berjalan. Gimana sih menurut kalian? Kayak yang gimana ya? Kayak yang meskipun kita marah sama orang tua kita itu kayak nggak pernah terpikir di dalam benak kita untuk membunuh orang tua kita. Tapi si anak ini kayak yang sudah hilang akal sehat dia. Nah, gimana guys? Nah, setelah dia membunuh ibunya, dia kan langsung berjalan bersama pacarnya. Ya, mungkin untuk ngedate atau apalah itu. Dan sehari setelah dia membunuh ibunya itu, dia langsung ditangkap dan ditahan di kepolisian Komrat Moldova untuk dimintai keterangan. Nah, menurut kesaksian para wartawan yang ada di sana, mereka sempat menyodorkan beberapa pertanyaan dan mengatakan bahwa sebenarnya Anna Leikovic ini memiliki kepribadian ganda atau bisa dikatakan sebagai psikopat. Karena beberapa pertanyaan itu mereka menanyakan kepada Anna dan mengatakan bahwa kenapa dia sampai sempat membunuh ibunya dengan cara yang sangat sadis dan tidak memiliki rasa iba. Dia hanya tertawa dan juga ya kayak yang kegirangan gitu dan sepertinya dia merasa puas dan dia hanya mengatakan kepada wartawan-wartawan itu bahwa goodbye. Setelah itu juru bicara dari polisi Ljubljana mengatakan bahwa sampai sekarang Anna Leikovic itu ditetapkan sebagai tersangka utama dan mereka tidak mendapatkan ada bantuan atau tersangka lainnya di dalam kasus ini. Dan juga paman dari si anak ini yaitu Vladimir, dia mengatakan bahwa keluarga dari anak ini dikenal sebagai keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, yang dimana ibunya ini sangat membanjakan anak karena diduga dalam keluarganya itu hanya anak-anak perempuan. Jadi ibunya anak ini sangat mencintai bahkan sangat menyayangi anak dan mereka banyak sekali menghabiskan waktu berdua. Ya karena itu pamannya bilang keluarga ini sangat harmonis dan sangat jauh dari kata-kata miring atau kasus seperti ini. Dan jika kita lihat beberapa foto di atas ini, kayak yang Ana itu nggak memiliki rasa bersalah begitu. Dan bahkan di dalam ruangan persidangan pun dia hanya berbaring saja sambil membersihkan kukunya sendiri dan kayak yang nggak punya rasa bersalah begitu guys. Dan coba kita lihat videonya. Dan kalian bisa melihat di dalam persidangan ini dia terlihat sangat santai dan ada beberapa wartawan yang menyodorkan pertanyaan kepada dia. Apakah dia mengerti atau dia pahami apa yang dilakukan ini? Dia hanya tertawa. Dan ketika ada juga wartawan lain yang menanyakan apakah kamu membunuh ibumu dengan motif apa, dia hanya tertawa dan tertawa-tertawa saja dan mengatakan goodbye. Gila nggak sih dia ini? Jadi di dalam persidangan itu bahwa hakim mengatakan bahwa kasus atau tersangka utama dari kasus ini ialah Anna Leikovic. Dan setelah persidangan itu selesai, Anna langsung disambut oleh para wartawan dan dimintai keterangan yang dimana mereka mengatakan apa sih motif dari pembunuhan ini. Ya of course dong, setiap kejahatan itu pasti mempunyai motif tersendiri. Dan sekali lagi Anna hanya tertawa, hanya kayak yang merasa puas, kayak yang nggak memiliki rasa bersalah sama sekali dan dia hanya mengatakan satu kalimat tadi yaitu goodbye atau selamat tinggal. Jadi dia itu kayak yang seorang psikopat dan juga seorang orang gila kayak memiliki gangguan jiwa dan aduh sudah nggak memiliki rasa iba sama sekali kepada ibunya sendiri yang tega dia habisi yaitu seorang yang telah membesarkan dia dengan bersusah payah. Nah, gimana guys menurut kalian setelah kalian sudah mendengar beberapa profil, kronologi dan juga kasus akhir dari anak ini? Apakah kalian memiliki pemikiran seperti aku kayak yang meskipun kita semarah-marahnya kepada orang tua kita, jangan sampai kita melakukan hal sekeji itu karena gimana? Karena kita kayak merasa bersalah begitu. Orang yang telah bersusah payah membesarkan kita, merawat kita, kayak yang dengan tega kita harus menghabisi orang tua kita sendiri hanya karena hal-hal sepele itu. Dan menurut aku kayak yang saran dari ibunya itu sangat bagus untuknya demi kebaikan dirinya sendiri. Dan ya sekali lagi namanya juga psycho kayak yang orang nggak memiliki rasa iba kepada korbannya sendiri. Aku mau minta pendapat kalian tentang kasus ini. Apakah kalian juga pernah mendengar kasus ini atau beberapa dari kalian pernah mendapati di kompleks kalian atau di dekat rumah kalian memiliki orang yang
psycho dan memiliki penyakit jiwa seperti ini, silahkan komen di bawah ya guys. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.